Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas perkiraan cerita One Punch Man setelah Saitama yang ditemui oleh Black Sperm di reruntuhan kota Z. Lebih tepatnya kita akan membahas prediksi manga One Punch Man versi Murata chapter 172. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga One Punch Man chapter 172 nanti, Enkun memprediksikan jika Black Sperm dan Anjing Rover akan ikut dengan Saitama. Selain itu, kita akan diperlihatkan juga guys, wajah baru dari markas Asosiasi Pahlawan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di chapter 172 nanti, kemungkinan di awal scene kita diperlihatkan Fubuki beserta para pasukannya yang menuju ke suatu lokasi untuk menemui seseorang. Sedangkan nasib dari Saitama sekarang, dia sedang berjalan pulang menuju apartemennya. Namun sayangnya, si botak diikuti oleh dua monster yang sebelumnya Saitama temui di reruntuhan kota Z. Dua monster itu adalah Black Sperm dan Anjing Rover. Kedua monster tersebut ngebet banget pengen ikut Saitama. Tapi sayangnya si botak gak mau menerima mereka berdua. Karena selain gak ingin dibikin repot, ukuran ruangan dari tempat tinggalnya yang sekarang lebih kecil daripada apartemennya yang lama. Black Sperm akan berusaha merayu Saitama agar mau merawatnya. Dia menawarkan diri pula untuk jadi pembantu, membersihkan kamar dan sebagainya. Di chapter 172 nanti, kita akan diperlihatkan juga guys, wujud dari apartemen pahlawan yang baru, yaitu tempat tinggal Saitama yang sekarang ini. Tempat itu begitu megah, besar dan menjadi impian banyak orang untuk bisa tinggal di sana. Tentu saja biaya untuk tinggal di dalam apartemen tersebut tergolong sangat mahal. Tapi Saitama bisa tinggal di sana loh guys. Ada cerita menarik soal hal tersebut. Untuk sementara, Enkun bahas secara garis besarnya saja ya. Lalu diperlihatkan juga suatu acara seminar yang dihadiri oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas. Di dalam seminar itu membahas tentang fasilitas yang ada di apartemen pahlawan. Banyaknya fitur dan pelayanan yang prima membuat banyak orang berbondong-bondong ingin tinggal di apartemen tersebut. Selain itu, kenapa apartemen tersebut bisa digandrungi banyak orang? Itu dikarenakan tempat tersebut telah dijadikan lokasi perlindungan yang paling aman di muka bumi. Selain itu, setelah arc asosiasi monster berakhir, banyak monster-monster yang bermunculan. Bahkan setiap bulannya, intensitas munculnya monster terus meningkat. Hal itu membuat masyarakat menjadi semakin resah. Maka dari itu, Asosiasi Pahlawan membuat benteng sekaligus tempat tinggal yang aman, baik itu untuk para pahlawan maupun masyarakat. Jadi, di dalam apartemen itu nantinya, para pahlawan dan masyarakat akan tinggal bersama guys. Oh ya, seperti kejadian sebelum-sebelumnya lagi, apartemen pahlawan itu dibuat dengan campur tangan Metal Knight. Otomatis, sistem keamanan yang diberikan juga telah di-upgrade dengan sangat canggih. Bahkan lebih canggih dan lebih kuat dibandingkan dua markas asosiasi pahlawan yang lama. Sayangnya, dengan besarnya fitur yang ditawarkan di dalam apartemen pahlawan tersebut, selalu saja ada pihak yang dirugikan. Kali ini yang dirugikan adalah kubu dari para pahlawan itu sendiri. Sedangkan untuk pahlawan selevel kelas S, hal itu tidak menjadi masalah. Tapi untuk level pahlawan kelas A ke bawah, kebijakan tersebut membuat mereka tidak nyaman. Karena pada dasarnya, pahlawan kelas level kelas A ke bawah hanyalah manusia biasa yang memiliki keterampilan khusus. Bisa dibilang kondisi ini adalah salah satu pemantik, di mana nantinya para pahlawan akan banyak yang berbondong-bondong menyeberang ke asosiasi sebelah guys. Selain itu, kita akan diperlihatkan juga wajah yang sesungguhnya dari Metal Knight atau Dr. Bovoy. Tapi mungkin scene tersebut akan ditampilkan setelah chapter 172 ini. Balik lagi soal fasilitas keamanan yang diberikan di dalam apartemen pahlawan. Sayangnya, besarnya nilai dan canggihnya fitur yang ditawarkan tersebut seketika langsung musnah begitu saja karena dirusak oleh Saitama. Kok bisa begitu? Apa Saitama sekarang jadi musuh? Enkun jabarin garis besarnya aja ya. Kasar ceritanya gini, Saitama yang kembali pulang ke apartemennya yang baru itu masih dikejar oleh Black Sperm dan Anjing Rover. Nah, karena saking canggihnya sistem keamanan yang ada di dalam apartemen tersebut, akhirnya monster yang begitu lemah atau monster dengan ancaman sekecil apapun akan langsung dideteksi dan akhirnya menyerang Black Sperm beserta Anjing Rover. Tapi berhubung ada si botak di sana,
Akhirnya salah paham itu terjadi. Tentu saja sistem keamanan tersebut langsung Saitama hancurkan dengan begitu mudahnya. Insiden itu seketika membuat asosiasi pahlawan jadi pada panik. Para staf mendatangi Saitama dan meminta kejelasan. Tentu saja argumen yang si botak lontarkan bakalan super konyol. Tidak lama berselang, King datang menghampiri keributan itu dan membantu Saitama menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebenarnya kejadian tersebut membuat si botak akan ditindaklanjuti oleh pihak asosiasi pahlawan, guys. Tapi berhubung yang ngebelain adalah pahlawan kelas S yang dijuluki sebagai manusia terkuat di bumi, akhirnya pihak asosiasi pun melepaskan Saitama begitu saja. Setelah masalah itu selesai, seperti biasa, King kembali mengajak si botak untuk main game bersama. Jadi kesimpulannya, King yang masuk ke dalam kamar Saitama sendirian dan nungguin lama itu hanya mau mengajak Saitama main game saja. Namun sayangnya, kali ini Saitama menolak ajakan tersebut. Selain itu, berhubung dia sekarang telah memiliki peliharaan, setelah ini si botak juga berencana memberi makan kedua hewan yang baru saja dia temukan itu, serta mau membuatkan rumah pula. Masih di lokasi yang sama, ketika pahlawan kelas A yang mendatangi kamar Saitama sebelumnya juga melihat keributan yang terjadi. Forte, Butterfly DX, dan Kusarigama tidak habis pikir dengan apa yang mereka lihat. Mereka bingung siapa Saitama sebenarnya. Kenapa dia bisa berbicara dengan santainya bersama King? Selain itu, si botak juga mendapatkan kemudahan dari asosiasi pahlawan pula. Dan di akhir cerita chapter 172 nanti, kita akan mendapatkan informasi guys, kalau peringkat Saitama telah naik. Sekarang dia sudah menjadi pahlawan kelas A peringkat ke-39, atau peringkat paling buci di kelas tersebut. Ada cerita menarik lainnya, bagaimana Saitama hanya dinaikkan ke kelas A saja. Padahal seperti yang kita tahu, si botak bertarung sengit melawan Garo yang telah menjadi monster. Bahkan dia juga berhasil mengalahkan Garo mode kosmik dengan satu pukulan yang dikombinasikan menggunakan time travelnya. Kemungkinan untuk penjabaran bagaimana peringkat Saitama bisa naik akan dibahas di chapter setelah 172 nanti. Nah, itu tadi prediksi manga One Punch Man versi Murata chapter 172 yang setelah ini bakalan rilis. Prediksi ini Enkun buat mengacu dari manga One chapter 86, dan menurut Mimin, besar kemungkinan alur ceritanya juga bakalan mirip. Soalnya di manga chapter 171 kemarin, jalan ceritanya mirip banget sama manga One yang chapter 85. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu mau menambahkan atau punya prediksi yang lain? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Murata atau manga One, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video prediksi manga One Punch Man selanjutnya.